Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairul Hafid dengan NIM J0304201061 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas praktikum BP1 Sekolah Vokasi IPB 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian flip-flop menggunakan Proteus versi 8.9. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, kita akan memaparkan pengertian dari rangkaian flip-flop beserta jenis-jenisnya. Yang kedua, membuat 3 buah rangkaian flip-flop berdasarkan kriterianya. Dan yang ketiga, kita akan membandingkan masukan dan keluaran pada rangkaian berdasarkan tabel kebenaran yang telah dibuat. Untuk topik pembahasannya sendiri, kita akan berfokus pada yang pertama, pembuatan rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan penahan NOR dan juga NAND. Yang kedua, pembuatan rangkaian D flip-flop. Dan yang ketiga, dalam pembuatan rangkaian JK flip-flop. Untuk pengertiannya, flip-flop merupakan salah satu jenis rangkaian sekuensial di mana rangkaian ini menempati posisi sebagai memori pada rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan sebuah informasi. Rangkaian sekuensial itu sendiri merupakan rangkaian yang nilai keluaran atau outputnya tidak hanya dipengaruhi oleh kombinasi masukan input yang diberikan, namun juga dapat dipengaruhi dari keluaran sebelumnya. Berikut saya tampilkan sekilas mengenai rangkaian flip-flop jenis SR, di mana kita menggunakan logic stage sebagai input, gerbang NOR, logic prep atau output, serta gerbang NAND. Yang kedua ada flip-flop jenis D yang identik dengan menggunakan clock dan juga gerbang NOT. Yang ketiga ada flip-flop jenis JK di mana dia menggunakan IC 4027. Untuk langkah pembuatannya sendiri, kita akan melakukan skema simulasi menggunakan Proteus 8 profesional. Baik, rangkaian yang pertama akan saya simulasikan yaitu mengenai rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan penahan NOR. Untuk menjalankan simulasinya, terlebih dahulu kita akan mengeklik Run the Simulation. Nah, akan terjadi seperti ini, rangkaiannya ini sudah nyala posisinya. Untuk prinsip kerjanya, yaitu jika set bernilai logika 0, ini S atau set bernilai logika 0, dan juga key sebelumnya bernilai 0, maka key aksen akan bernilai 0 juga, dan akan dipertahankan atau dilakukan penyimpanan pada nilai logika 0. Kemudian, jika S atau set ini bernilai 1 dan resetnya bernilai 0 dan key sebelumnya kan tadi bernilai 0, maka key aksen akan bernilai 1 dan akan dipertahankan pada nilai logika 1 dan juga sebaliknya. Kemudian pada rangkaian ini, pada rangkaian SR, apabila penggunaan penahan NOR ini, apabila setnya bernilai 1 dan resetnya juga bernilai 1, maka kondisi ini disebut juga sebagai kondisi terlarang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita sekarang akan lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian SR flip-flop menggunakan penahan NAND, di mana prinsip kerjanya hampir sama dengan rangkaian SR menggunakan penahan NOR. Yang membedakan adalah rangkaian ini akan memasuki kondisi terlarang apabila set dan resetnya itu bernilai 0. Nah, ketika dia bernilai 0 ini, maka akan terjadi kondisi terlarang. Lain cerita ketika set dan resetnya bernilai 1, maka dia akan terjadi proses penyimpanan ya pada nilai key-nya ini. Baik, untuk rangkaian yang selanjutnya, yaitu saya akan menyimulasikan rangkaian D flip-flop. Kita nyalakan terlebih dahulu simulasinya dengan merunningnya. Nah, di sini dapat terlihat dia menggunakan komponen clock. Flip-flop jenis D ini dengan menggunakan komponen clock sebagai pengaturnya. Dengan menggabungkan masukan dari R dan S tadi, set dan reset, maka akan diperoleh yang namanya nilai D, input atau masukan D ini, atau yang disebut juga dengan data. Untuk prinsip kerjanya sendiri, flip-flop tidak akan aktif apabila clock berada pada kondisi logika 0. Jadi ketika clocknya 0, maka dia tuh tidak akan aktif. Nah, kemudian perubahan nilai D tidak berpengaruh pada keluaran key, tetapi ketika
clock bernilai 1, maka flip-flop dapat dikatakan menyala dan keluaran key aksen akan memiliki nilai logika yang sama dengan masukan D. Nah, jadi ketika clock ke 1, maka nilai logika masukannya ini sama ya, yang D akan bernilai 1 tuh, key dan D-nya akan bernilai 1. Maka flip-flop dapat dikatakan menyala dan keluaran key akan memiliki nilai logika sama juga dengan seperti D pada tabel kebenaran. Lalu jika kemudian nilai clock-nya diubah menjadi 0, maka keluaran key akan dipertahankan pada nilai logika yang terakhir. Baik, rangkaian yang terakhir saya akan menimulasikan rangkaian JK flip-flop. Kita akan menyalakan simulasikannya terlebih dahulu, dan di sini juga sudah disediakan tabel kebenaran untuk JK flip-flop. Nah, pada rangkaian ini kita menggunakan clock juga sebagai pengatur, dan lagi kita untuk membedakannya dari rangkaian yang lainnya, yaitu dia ini menggunakan IC jenis 4027. Pada saat J dan K keduanya bernilai 0, maka gerbang N tidak akan memberikan tanggapan, sehingga keluaran pada key tetap bertahan pada keadaan terakhirnya. Karena tadi keadaan terakhir 0, maka dia akan memiliki keadaan 0 saat ininya. Maka gerbang N ini kan tadi kan tidak memberikan tanggapan, sehingga keluaran key-nya tetap bertahan pada keadaan terakhirnya. Sedangkan ketika saat J-nya ini, J-nya bernilai 0 dan K-nya bernilai 1, maka flip-flop akan diseret hingga diperoleh nilai keluaran key yaitu sebesar 0. Kemudian jika J dan K-nya ini kita masukkan input 1, maka dia tuh akan akan melakukan perlawanan, bukan justru penyimpanan, malah justru dia akan melakukan perlawanan. Begitu prinsipnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.